Pernah nggak kepikiran kalau ternyata nggak semua budaya di dunia menguburkan orang dengan cara yang sama? Kayak yang biasa kita lihat, di Thailand ada satu tradisi yang umurnya sudah ratusan tahun, khusus untuk raja, ratu, dan keluarga kerajaan. Bukan dibaringkan di peti mati seperti biasanya, tapi didudukan di dalam sebuah guci besar yang indah, berhias emas. Namanya Prakot. Kedengaran unik ya? Yuk, kita kenalan sama tradisi ini, dari mana asalnya dan kenapa orang Thailand dulu sangat menjunjung tinggi cara ini. Di video ini, kita bakal kenalan sama satu kepercayaan kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dari zaman kerajaan Ayutthaya di Thailand. Kita juga bakal cari tahu kenapa raja-raja Thailand dulu dianggap begitu istimewa, sampai cara mereka dimakamkan pun berbeda dengan masyarakat biasa. Dan yang paling seru, kita akan lihat bagaimana tradisi ini perlahan berubah seiring waktu, sampai ke generasi raja yang lebih modern. Yuk, langsung kita mulai! Jadi gini ceritanya, di Thailand, kalau ada masyarakat yang biasa meninggal, prosesnya cukup sederhana. Dimandikan, diberi upacara sesuai ajaran Buddha, lalu dikremasi. Ini proses yang umum dan mirip di banyak tempat. Tapi, kalau yang meninggal adalah raja, ratu, atau anggota keluarga kerajaan, prosesnya jauh lebih khusus. Setelah dimandikan melalui ritual tertentu, tubuhnya diposisikan duduk, dengan lutut ditekuk ke arah dada, dan dipeluk oleh kedua tangan. Mirip posisi bayi sebelum lahir. Posisi ini kemudian ditempatkan ke dalam sebuah wadah yang disebut hot. Wadah ini terdiri dari dua bagian. Bagian dalam yang disebut hot terbuat dari perunggu atau perak berlapis emas. Berbentuk silinder dengan tinggi sekitar 95 cm. Di bagian luar jauh lebih megah, disebut long. Terbuat dari kayu berlapis emas dan dihiasi oleh permata serta kaca warna-warni. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin mewah hiasan yang digunakan. Untuk raja atau ratu, wadah ini disebut Praboramakot. Untuk anggota keluarga kerajaan atau bangsawan tinggi disebut Prakot. Sedangkan masyarakat biasa yang mendapat kehormatan serupa cukup disebut dengan hot saja. Nah, yang menarik untuk kita pelajari di sini adalah alasannya. Kenapa posisi duduk seperti ini yang dipilih, bukan posisi berbaring seperti yang biasa kita lihat? Jawabannya berasal dari kepercayaan Brahmana, salah satu sistem kepercayaan kuno dari India yang masuk ke budaya Thailand sejak zaman kerajaan Ayutthaya. Menurut kepercayaan ini, agar roh seseorang dapat kembali dengan sempurna ke dalam alam yang lebih tinggi, jasadnya perlu berada dalam posisi berdiri, duduk, berlutut, atau memeluk lutut. Bukan posisi berbaring seperti masyarakat pada umumnya. Khusus untuk raja, ada satu kepercayaan tambahan yang cukup menarik. Masyarakat Thailand dulu percaya bahwa raja adalah keturunan dewa dan dipercaya lahir dalam posisi berdiri. Oleh karena itu, saat wafat pun mereka kembali dengan posisi yang sama, sebagai bentuk penghormatan terhadap status mereka yang dianggap istimewa. Tradisi ini sudah ada sejak lama, sejak zaman kerajaan Ayutthaya, ratusan tahun yang lalu. Salah satu upacara yang tercatat sangat megah adalah upacara kremasi Raja Boromakot pada tahun 1759, di mana bangunan krematoriumnya tingginya lebih dari 100 meter. Bangunan kayu sebesar itu dibangun khusus untuk satu kali upacara saja. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini mulai mengalami perubahan. Pada abad ke-19, Raja Chulalongkorn yang dikenal sebagai raja yang banyak melakukan modernisasi di Thailand mulai mempertanyakan kemegahan tradisi ini. Menurut beliau, upacara sebesar itu memakan banyak tenaga dan biaya, tanpa benar-benar menambah penghormatan yang berarti. Sejak saat itu, skala upacara pun mulai disederhanakan secara bertahap. Memasuki abad ke-20 dan 21, Raja Bhumibol, salah satu raja yang paling lama memerintah sejarah Thailand modern, bersama ibu dan kakak perempuannya, mengambil keputusan yang cukup berbeda. Karena mereka tumbuh lama tinggal di Eropa, mereka memilih untuk tidak menggunakan posisi duduk tradisional ini. Jasad mereka ditempatkan dalam peti mati bergaya barat. Namun, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi luhur, guci prakot tetap diletakkan di samping peti, meskipun kosong sebagai simbol penghormatan. Jadi, bisa kita lihat,
Satu tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun dan dulu dianggap wajib bagi keluarga kerajaan, kini mulai disesuaikan mengikuti zaman, bahkan oleh keluarga kerajaan sendiri. Nah, dari sini kita bisa memahami inti dari tradisi prakot. Tradisi ini bukan sekedar soal posisi jasad yang unik, tapi lebih menggambarkan bagaimana masyarakat Thailand dulu memandang kedudukan seorang raja. Bagi mereka, raja bukan sekedar pemimpin biasa, melainkan dianggap sebagai sosok yang memiliki hubungan dengan dunia para dewa. Karena itu, seluruh proses pemakamannya dirancang dengan sangat hikmat dan agung. Mulai dari posisi jasad, bentuk wadah, hingga bangunan krematorium yang melambangkan Gunung Meru. Gunung suci dalam kepercayaan Hindu-Buddha yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Menariknya, tradisi ini sudah dijalankan sampai sekarang. Untuk anggota keluarga kerajaan Thailand, meski bentuknya sudah jauh lebih sederhana dibandingkan ratusan tahun lalu, salah satu pencatatan tradisi ini dalam bentuk yang masih cukup utuh, terjadi pada upacara pemakaman seorang putri kerajaan di awal tahun 2010-an. Jadi, tradisi prakot ini sebenarnya menunjukkan dua hal yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, masyarakat Thailand tetap menjaga warisan kepercayaan yang sudah ada sejak zaman Ayutthaya. Di sisi lain, kerajaan juga terus menyesuaikan tradisi ini dengan perkembangan zaman. Jadi, itulah cerita di balik prakot, tradisi pemakaman unik dari Thailand, yang ternyata menyimpan banyak makna tentang kepercayaan, penghormatan, dan bagaimana sebuah bangsa menghargai pemimpinnya. Menurut kalian, menarik nggak belajar tentang tradisi-tradisi unik seperti ini dari berbagai negara? Coba tulis di kolom komentar. Tradisi unik apa dari negara lain yang ingin kalian pelajari selanjutnya? Kalau video ini menambah wawasan baru buat kalian, jangan lupa like dan subscribe, supaya nggak ketinggalan video-video edukatif lainnya seputar budaya dan sejarah dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.